Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa ati kamaluk. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyurah ba'azwajib nahbatal wafadi bil alamin fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku santri-santriwati yang sempat hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama-tama puji beserta syukur, silakan ucap puji syukur kita boleh kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya juga alhamdulillah. Elektrik ini yang berusaha boleh hadir tentu dalam rangka ingin bertemu ridha Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui hadir di dalam majelis ilmu, di dalam majelis pengajian. Mudah-mudahan kehadiran yang berusaha ini selalu tercatat, jadi dengan istiqomah terus-menerus tetap dalam jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali salawat beserta salam tercurah-curah berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat sama kebaca niki salah satu jadi saksi bahwa yang berusaha mau syafaat beliau, dijam syafaat dari baginda Rasul dengan syafaatul kubra, syafaatul uzma, tentu syafaat yang kita akan peroleh nanti berharap dapat terjadikan masuk surga bidul insaf. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari salah satu sahabat, yakni sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Basir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, ya manik baginda Rasul, ya anna taqdua fatu'allima baban min kitabillah ta'ala khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Mi'ata raka'atin. Ya Abu Dzar, sungguh kepergianmu belajar satu bab dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semangat yang berusaha saya suka senang tuntut ilmu. Khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Lebih bagus bagimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Nah ini. Jadi ente bisa tokol sementara dan jamaah. Malah pengiringan model manti miki. Manik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Masih lebih bagus daripada terawih sembahyang sunat 1 rakaat. Jadi masih melihat pahala yang tokol ngindang tuntut ilmu daripada dengan sembahyang sunat 1 rakaat. Dan ada kelebihan. Baru datang tokol hadir dari sebuah majelis ilmu, manik baginda Rasul masih melihat pahala daripada sembahyang 1 rakaat. Wala anta kedua patu'an lima baban minal ilmi umira bihi awalam yu'man khairul lana min antusalya al-barakatin. Luar biasa. Lanjut baginda Rasul berhasil Daud dengan salah satu daya ilmu, lalu belajar menuntut ilmu. Satu bab dari ilmu samu pelajari, samu indeng, samu tuntut. Baik ilmu samu pelajari ini kiwan amalan, dan ketipan sempat amalan. Ya bahasa baginda Rasulullah SAW,
umila bihi alam yu'man. Apakah ilmu sama pelajari ilmu amalan atau di mana-mana? Khairul laka min an tusalliya al-barakatih. Masih belian pahala daripada dengan sembahyang sempurna. Ya pun sering yang sampai dengan paling beli pahala dengan ngaji ngajahan. Iya makna lagi dengan ngaji ngajahan. Berdasarkan hadis ini jamaah, Fatu'al lima ba'da minal ilmi umilati alam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-barakatih. Lalu tutup ilmu, sepopak ilmu dan mempelajari. Apakah mutamalan atau teman amalan masih lebih beli pahala daripada dengan sembahyang sunat sempurna. Wanita Rasul, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasu u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyya. Saya pelajarin sepopak ilmu untuk diajarkan kepada orang lain. Ilmu sama amalan, maka dia diberi pahala, kembali pahala yang dicang dengan cara menuntut ilmu. Nah, dia mau ilmu itu aja ngajak dengan lain yang dicang pahala, malah kembali pahala yang hidup dulu Nabi dan Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingin untuk beli kelebihan dengan tuntut ilmu, kelebihan dengan lalu kita goyah ilmu. Ya, baik ilmu niki, warna malang atau depan sempat amalan. Sampai bahasa Rasulullah SAW masih beri amot pahala sang indang para model niki, tuntut ilmu para model niki daripada dengan sembahyang sunat syurga. Nah ini. Dan Rasulullah SAW mendampingi dalam sebuah hadis, saya di zaman ada umati yang datang di suku zaman, di suku waktu, di umat kenu menikmati Rasul, ya firunang ulama wal fuqaha. Pertama dengan dembele rapat dengan alim, dembele rapat dengan berilmu, dembele rapat para ulama, ya firru lali, ya bahasa bagi Rasul. Alim dembele dekat, minal ulama wal fuqaha. Kalau dengan alim, sengaja ilmu dan ahli hukum, fuqaha. Kalau bertanihi Allah Taala di dalam ibadati, lalu nama model di akhir zaman umat penuh, jauh oleh ulama, jauh oleh pengajian, jauh oleh dengan berbuat bagus, jauh oleh dengan ya, sampai beritahu aja menunjukkan kepada kebenaran lalu milih misal rapat milih dengan maka pesan dari Rasul bahwa berdalil Allah Taala di dalam ibadati ya tuji itu perlu macam perkara menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala itu macam perkara ulaha yarfa'ul barakatan kasbihi pertama dengan sampai milih rapat di pengajian dengan sampai milih dengan Nabi dan sampai beritahu aja si tuan guru si para alim ulama dengan senun yang mencabut berkah di segala macam hasil usaha dan ini kasih puji. Ulaha yarfa'ul barakatan kasbih. Yang pertama yang puji si Allah Subhanahu Wa Taala yang mencabut keberkatan di segala macam hasil usaha. Nauzubillah min dzalik. Wa tsaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan salima. Kedua yang mau ujian oleh semua umat karena dia jauh daripada ulama, jauh daripada orang alim, yakni yang berpemerintah dan penguasa yang zalim. Nah ini. Wadahul itu sangat telu. Nah ini yang paling berbahaya lakukan di sangat telu niki mau ujian. Dan dari Allah Subhanahu Wa Taala yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Waktu meninggal dunia hendak jauh iman. Dia iman. Waktu meninggal dunia arti sendiri teman meninggal dunia hendak cabut iman. Nauzubillah min dzalik. Untuk itu jamaah sekalian alhamdulillah. Namun yang perlu sami alhamdulillah masih firman termasuk dalam telu golongan sabar nikah sesuai dengan manifestasi Rasul. Mudah-mudahan tak kurang jadi mau kena ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dari teman pengajian, dari teman alim ulama. Namun kan dari teman pengajian, dari teman para alim ulama, dari teman dengan penasehat berarti jilin dengan akhir hayat termasuk su'ul khatimah dengan su'ul khatimah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Sunah kali Rasul dengan seno yang bercabut jauh dan nolak wahda dengan iman. Dan suku dari dunia atau meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan le pengiringan yang berusaha oleh makin sampai terus berharap ada jadi dengan tekun istiqomah dalam kebagusan, tekun istiqomah mempertahankan kebenaran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini lanjut belajar kita baru habis dari catatan sampai lebih niki dan pengusaha ini ya mau musibah salah seorang keluarga kita meninggal dunia jamaah kita yang Ibu Anik ya. Ibu Anik dia kira-kira jam 12 lebih
meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kuburnya menjadi taman di antara taman surga, masuk surga bighairi hisab. Niki Ibrani termasuk beliau, dia tidak mau yang sakit ya. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau sering hadir dalam majelis ilmu. Karena kebetulan yang mau titipkan salam dia almarhumah Habibman Sifat Sekiro, jadi tiba-tiba mau kabar baru dan beliau meninggal dunia. Beliau ini ya termasuk beliau adalah jauh dari keluarga jemaahnya, dari keluarga dalam artian keluarga dari pihak beliau sendiri jauh ya, dari Jawa Timur ke sini merantau dapat jodoh sampai tinggal. Untuk itu jemaah dari tentu kita juga sudah anggap bahwa ini adalah keluarga kita, jemaah kita, masyarakat kita. Maka dari itu mari kita sama-sama mengurus jenazah beliau sampai ke pemakamannya nanti insya Allah pada asar. Kedua, oleh Pak Diki dengan secara kebetulan adalah hari ulang tahun Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Syariah. Dari hari ulang tahun pengajian akbar yang insya Allah kedepannya dihadiri oleh beberapa ulama Makkah Al-Mukarramah yang hadir di pengajian sekolah kuliah sudah berkenal oleh Wina. Jadi dijodohin desa Tama Ma'had Al-Wiki mau kecukur mau kegunting di sini ulama Makkah. Itulah barokah jemaah. Jadi dijodohin desa Tama oleh Ma'had Makin dia tahun kamu peresmian pengenalan Zikron dan satamat tahun ini yang mau berkat barokah. Jadi menerima mahasiswa baru dan melepas mutaharijat satamat tahun ini. Dan alhamdulillah dapat dihadiri oleh beberapa orang masyayikh ulama Makkah Al-Mukarramah, termasuk ulama-ulama yang terkenal khawas, orang-orang yang memiliki keilmuan dan kewalian yang luar biasa. Ya, jadi tinggi lah mau ke demak otak muida satu cukur maupun sa ketamatan makin kita syakuran. Jadi tasyakuran bahwa penamatan Ma'had niki umur Ma'had sampai ilmu makin niki umur 57 tahun. Yang zikrul hauliyah ke 57 tahun. Sama angkatan tiang waktu undang sakama baru berumur Ma'had belum 2 tahun. Alhamdulillah dengan kini dijadikan ke sakama. Kebetulan ada beberapa orang santri kita yang tamat di Darul Adrar tahun niki, jelu niki ya tamat Ma'had. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karena barokah dari ulama-ulama Makkah Al-Mukarramah yang hadir di jodoh ini kita akan membawa barokah dalam hidup niki hingga jadi anak yang soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makin pengiring lanjutan pengajian hadis yang ke 227. Hadis yang ke qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa ja'alni fi nafsi nura wa azimni nura. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis sedikit ajak yang berusani betul niki duaan baginda Rasul yang mana di dalam kitab dari Imam Ghazali adalah jelasan tentang doa cahaya. Dengan doa cahaya ini, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, kejununa salin hati ke ini diberikan cahaya. Cahaya betul petunjuk itu. Wa fi lisani nuran, ela lidah, ela demikian ada cahaya, diberikan cahaya. Arti setiap ucapan niki selalu membawa hikmah. Setiap ucapan sama ucap niki ya dipelihara dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya benar biasa hati bercahaya, lidah lisan niki ada bercahaya. Namun ketika cahaya sifat Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, berarti dia jaga hati, jaga unikana dari hal-hal yang membawa dosa. Waktu nasari nura, elek penglihatan kaji Allah kaji unas, ada kaji bicara cahaya. Tapi zaman seret sama keserminan jamaah sekalian bentuk yang baik-baik membawa dari Allah. Wabil sama nuro, oleh pendengaran kaji Allah kaji mana ada kaji bicara bercahaya. Wa ayani di nuro, oleh kanan kaji Allah ada bicara cahaya. Wa ayasari nuro, kiri yang di sebelah kiri ada bicara cahaya. Wa min fawqi nuro, oleh atas ada bicara cahaya. Wa min tahti nuro, oleh bawah kaji Allah kaji mana ada kaji bicara cahaya. Wa min anani nuro, oleh jurut kaji Allah ada bicara cahaya. Wa min khalfi nuro, oleh mulia ada kaji bicara cahaya. Wajah itu nafsi orang yang maka dimanas ada ensa jiwa nyawa bagi ini penuh dengan cahaya.
wa'zimi nura dengan keagungan cahaya. Nah ini hadis baginda Rasulullah SAW yang mengajari kita bagaimana tata cara kita berdoa, terutama tunas petunjuk, tunas nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala berupa petunjuk. Nah ini doa-doa yang begitu lengkap. Hadis selanjutnya, Allahumma bghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Nah ini doa dalam hadis ini kisah kontek-kontek baru tamalang sila kita malang. Contoh, Allahumma bghfirli, ya Allah kejinunas ampun, warhamni kejinunas kasih sayang, wa alhiqni birrafiqil a'la, tempatkanlah kami ya Allah di dalam ruh-ruh yang tinggi. Atau birrafiq ini adalah tempat ruh-ruh para waliullah, para nabi dan rasul. A'la. Nah ini. Terus hadis selanjutnya, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi minhu ma alimta minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kulli ma alimtu wa ma lam a'lam. Nah ini adalah salah satu hadis baginda Rasul sang parandaran doa sapu jagat. Jadi Rabbana atina fid dunya doa sabarana doa sapu jagat. Ini ada termasuk doa sapu jagat. Kami nak dengan doa sapu jagat. Jadi ia terangkum tapi sarung kemiri dengan sabar ini. Apakah mun tahu ataupun tidak tahu? Tetunas kebagusan apakah mun tahu atau tidak tahu? Dan ini salah satu doa seorang di dalam Yusuf Nadatul Waton. Maka sesuai dengan penyampaian Kang Sawi bahwa Yusuf Nadatul Waton ini dihimpun oleh Maulana Syekh berdasarkan Quran dan hadis. Termasuk hadis ini yang ada. Baik. Allahumma namun redaksi hadis ini ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah kejinunas minal khairi kullihi, dari segala macam kebaikan, ma'alimta minhu wa ma lam a'lam, baik mengetahui ataupun sampai ketahui, terlemas kebagusan baik sampai ketahui maupun sampai ketahui. Wa a'udzu bika min syarri kullihi, ya Allah kejinunas perlindungan dari segala macam keburukan, kejahatan, ma'alimtu wa ma lam a'lam, baik sama ketahui maupun sampai ketahui. Jadi yang berkenalan doa sapu jagat. Karena selaku nabi wan hajat, waktu ucapan atau dengan sempat ucap ini wantara rangkum di dalam hadis ini. Dalam redaksi hadis, saya tercatat di dalam izin ini nabi. Allahumma inna nas'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi min wa ma lam a'lam wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu wa ma lam a'lam. Jadi kita di dalam redaksi hadis termasuk yang tertulis di dalam Hizb Nadatul Waton. Nah, ya pun menurut penjelasan para ulama ini termasuk doa sapu jagat. Doa sapu jagat ini rangkuman doa hajat nabi ruang kemilik niki wa terangkum di dalam doa niki. Nah, hadis berikutnya, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu wa astabsyaru wa idza asa'u istaghfaru. Namun hadis niki tajak doa tapi doa baginda Rasul, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru. Ya Allah, jalan baik ya Allah. Idza ahsanu, apabila keji berbuat bagus, ya kan? Istabsyaru, ada jadi senang, suka senang berbuat baik. Bendek kadang-kadang perlu lalu sambil tengerumah dia kan. Hati nanti berbuat bagus ojo dengan tentu dengan ikhlasnya. Ya pun disuruh berdoa, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu. Ya Allah kajinunas, ada gaji jari dengan gawe kebagusan, berbuat baik, istabsyaru dengan senang hati, dengan ikhlasnya. Wa idza asa'u, ya Allah apabila dalam perbuatan gaji arah lengih. Wa idza asa'u, apabila kami berbuat jelek, istaghfaru, maka hendaknya engkau selalu mengampuni kami. Istaghfaru, ampunkanlah kami. Namun berbuat bagus adit jari dengan ikhlas, senang dari kebagusan ini, ada kepelihan, kesalahan dan tunas ampun. Allahumma inni a'udzu bika min qalbi la yakhsha, wa min du'ai la yusma, wa min nafsi la tashba, wa min ilmi la yanfa, a'udzu bika min haula'il arba. Nah, ini doa baginda Rasulullah SAW. Padahal beliau wa tajamin si Allah Subhanahu wa taala, beliau baik yang sudah lewat maupun yang akan datang, baginda Rasulullah ada kampung dosa, dijamin masuk surga. Bahkan dikatakan maksum, karena maksum ini sudah sunyi dari dosa. Maksum karena terbebas dari dosa.
terpelihara dari dosa. Lalu kemudian ampun tetap baginda Rasulullah berdoa. Niki merupakan pelajaran yang berusaha di selaku umat. Ada sandak doang berputus asa. Sampai dua adalah pelajaran yang berusaha. Ada sakal bersyukur. Baginda Rasulullah niki sampai-sampai dia sepuluh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia berbahasa, ya Rasulullah, kembali ampun jika menilalu tentang sembahyang ibadah. Sampai-sampai Nabi ada tumak baginda Rasul niki, naik baginda Rasul niki, vaksin sujud doang, sujud terus. Boleh sokonya lo Siti Aisyah, dia berbahasa, ya Rasulullah, kan dia waktu jamin belum berhenti kita masuk ke. Mungkin pun dia kembali lalu ke ibadah. Nabi jawab baginda Rasul, oh ampuni adik sampai keparang dengan kubur nikmat. Justru semakin kuat ibadah, ia cinta dan syukur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sama tang sebut tiga adalah doa baginda Rasul. Ia sih berdoa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu jamin masuk surga, sunyi dari segala dosa, lalu nurut memberikan contoh elegan berusaha di satu umat. Ada sadek kubur nikmat, ada dijari dengan bersyukur. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kaji nunas, adik kaji terlindungi oleh ate sampai khusyuk yang itu bagi Rasul. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kaji nunas, perlindungan oleh ate akan sampai khusyuk. Wa min du'a illa yusma. Ya Allah, kaji nunas, perlindungan adik kaji tidak doang mau doa lagu tidak terima, berdoa lagu tidak terdengar. Wa min du'a illa yusma, dari doa yang tidak didengar, arti tidak dikabulkan. Wa min nafsin la tashba, elek nafsu, elek keinginan yang tidak pernah puas. Kaji nasi Allah, perlindungan elek ate sampai khusyuk, elek doa sampai terima. Wa min nafsin la tashba, elek keinginan, elek nafsu la tashba yang tidak pernah puas. Wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. A'udzubika min haula'il arba. Dikaji nunas perlindungan elek empat macam perkara sabaru. Iya benar. A'udzubika min haula'il arba. Kaji tunas perlindungan elek empat macam perkara dia. Pertama hati sampai khusyuk, kedua doa sampai terima, ketiga nafsu sampai kuat merasa puas, keempat ilmu sampai bermanfaat. Silakan. Yang berdoa mudah-mudahan bisa konten-konten ini malah silakan. Allahumma rizqni hubbaka wa hubba man yamdawni hubbuhu indaka. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu faj'alhu quwwatan li bima tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu faj'alhu waraqan li bima tuhibbu. Uniki doa tunas adik saya ini cinta juga sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara cinta juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang kebagusan, cinta pada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah kaji munas, hubbaka, cintamu. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Baik cinta dengan sang cinta, kecintaanmu dengan kecintaan orang yang mencintaiku itu adalah menambah hubbuhu indaka, kecintaannya kepadamu ya Allah. Hati tenunas kecintaan dengan sang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan Rasul, para waliullah, para anbiya, para mursalin, para alim ulama, yang termasuk orangnya cinta kepada Allah. Dengan kecintaan Nabi dan Rasul, dengan kecintaan dengan alim fikih, penyebabnya kita itu semakin dekat dan dapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati suka senang ngojok dengan berbuat bagus, kesenang milik para alim ulama, kesenang milik dengan suka senang dari kebagusan. Termasuklah di antaranya yakni para alim ulama. Namun kau suka senang milik dengan baru nikah, ia syarat sebab kita mau ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu. Ya Allah, ma razaqtani, apa yang engkau berikan, mimma uhibbu, dan apa yang aku inginkan, apa yang aku cintai. Arti munara hajat sangat lalu kita milih keperluan niki mengkabulan sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waja'alhu gharaban li, waja'alhu quwwatan li bima tuhibbu. Ya Allah, kejadian baik kekuatan untuk bima tuhibbu, apa-apa yang kau cintai, apa-apa yang kau ridhoi. Lamun keterima doa beruan hajat kemilik kita terima, ada yang saja ribe hajat samun keterima doa kemilik kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan tuhibbu, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi yang kedua bagi Rasul, Allahumma wa ma zawaita ya Allah, jikalau engkau tidak, Allahumma wa ma zawaita anni mimma uhibbu,
lalu sekiranya arah hajat kaji Allah munde de kamulan jadi de kamulan sekedelik niki mimma uhibbu sementara sama keperluan santor sikap melek lalu de pijar sini sida Allah subhanahu wa ta'ala faja'alhu faragan li bima tuhibbu ya Allah dengan engkau tidak mengabulkan keinginanku kemilik gajinu ya Allah gajinu nas adik berdua baik waktu luang kesempatan untuk semakin dekat kepadamu ya Allah artinya semakin tekun ibadah mungkin Allah nikmat terima dua ini arah maksud tujuan arah hikmah nanti misalnya tapi berwa kemilik itu belum tentu tahu jauh kadang-kadang menimbulkan fitnah husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah maha tahu ada yang tapi berwa kemilik kesenor mungkin dia ketahui jauh mungkin dia jari dengan sombong mungkin dia jari dengan kufur nikmat tapi itu misalnya nih berdoa ya Allah kejinuna tapi keping semiliar misal mungkin dia tapi keping semiliar mungkin keping tak masjid belai dari luar negeri lalu keping lalu bisnis jadi kufur nikmat dia tahu jauh kita lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala ambil contoh dia bukti jamaah sekalian karena suku kisah suku sahabat baginda Rasul dan Salamah niki sahabat Rasul yang kufur nikmat tentu nelayan setiap berjamaah dengan baginda Rasul dia minta salam langsung tentu dia minta salam itu boleh suku jelok ke ketua terus yang berbeda dengan salah apa dia teman zikir dia teman berdoa maka adun itu langsung berbahasa ya Rasulullah karena lebat itu balik ke negara kering dia sini sujud dia sini sembahyang enggak kering sama ke dunia jadi kering nanya dia tetap nganti lebat ya Rasul nusik miskin salah apa balik le suku jelok ke solusi itu balik coba depunas dua juga Rasulullah sama milar miskin jadi kering masih bergentian dia milih salah apa tidak salah menempel rezeki langsung jadi dengan pupuk nanti lalu doa lalu yang munas coba kita ayo lalu berbara Rasulullah SAW berdoa salah ada yang jadi dengan sugi ada yang jadi dengan sugi wan satu doa mungkin dendeng tapi ngarap gara-gara bebek ini ya pupuk nikmat karena kesibukan si dendeng anak sakit 2 telur boleh sakit jadi 2 telur 4 5 sampai 10 saya jarang main naik masjid salah pak ketuan yang dia lagi salah selalu mengarah tuh minta tebaran si sahabat aneh karena kalau berlalu kan sekali anak bebek di mana kalau sering jauh lagi karena sering bebek sering jauh lagi lalu tarah ngomong jauh dari masjid dan doa luar biasa sekali tiap waktu ngomong karena kesibukan sekali dalam suatu ngomong sekali seminggu ngomong sekali sebulan sekali setahun pun dia lapang kita nah itu akibat daripada kufur nikmat sampai wansa meninggal baginda Rasul terus setelah terkinsa zakat zaman Sayyidina Abu Bakar yaudah salaban wajarikan sukit lalu takut zakat harta betul lalu ini berbaik ya kali kita bersedekah kewajiban zakat doang dan subuhlah sampai menurut riwayat 4 orang sahabat memerintah waktu nikah termasuk dia tetap jadi dengan kufur nikmat dia mungkin hikmah lamun arah doa sampai kamulang kebetulan doa ini kisah antar si teman let jadi ternyata bagi Rasulullah berdoa lamun arah keinginan ya mimma uhibbu apa yang aku inginkan wa ma zawaita apa yang engkau jauhkan anni terhadap arti dia kebulang doa mimma uhibbu sementara keinginanku sangat si keberhal faja'alhu faradan li bima tuhibbu ya Allah dekat jari apa yang ya Allah faradan adik-adik beri kesempatan semakin dekat kepadamu semakin cinta kepada faradan li bima tuhibbu adik-adik beri kesempatan untuk semakin cinta terhadap apa-apa yang kau cintai wallahu subhanahu wa ta'ala niki insyaallah pada hadis yang ke-232 nanti kita akan lanjutkan masih belum jadi doa-doa baginda Rasul itu ada yang terhimpun dalam kisah ada yang terhimpun dalam doa yang dikarang oleh Maulana Syekh termasuk Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ma'ainin sabira wa fi a'yunin nasi kabira ya Tuhan baginda Rasul ya Allah bagi nunas adik-adik jari dengan syakura dengan bersyukur waj'alni sabura baik ya Allah jari yang baik ya Allah adik-adik jari dengan sabar menerima musibah waj'alni fi ma'ainin sabira jari yang baik ya Allah oleh segala hal yang sama gaji gawe no kecil di mataku artinya dia merasa sombong baru bersedekah setiap merasa sombong aku jadi sedekah lagu-lagu beranggap setiap kebagusan ini kalau masih kurang ini menjadi dengan bersyukur masih kurang dia lalu masalah kebagusan ya benar
Waj'alni fi ainin samira. Jadikan baik dari segala macam pegawai kamu semua kecil di mataku. Wa fi ayunin nasi kabira, tapi di mata manusia itu besar. Ada terjadi dengan bersyukur dan bersabar. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.